Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Rencana pembangunan underpass, solusi kurangi kemacetan di Kota Denpasar. Guru agama Hindu dituntut melek IT untuk hadirkan inovasi pembelajaran bagi generasi Z. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Madis Sukadan Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, rencana pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah Kota Denpasar membangun underpass dinilai menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi kemacetan di Kota Denpasar. Meskipun demikian, keberadaan underpass tentu tidak akan cukup mengatasi kemacetan selama pemanfaatan transportasi umum tidak berjalan optimal. Pengamat tata ruang sekaligus akademisi Universitas Warmadewa, Profesor Putu Romawan Selain mengatakan rencana pembangunan underpass di Simpang Ubung dan Simpang Topati dinilai menjadi salah satu alternatif dalam mengurai tekanan kemacetan di Kota Denpasar, meskipun tidak secara signifikan. Pihaknya menekankan dalam pembangunan underpass harus memperhatikan berbagai aspek mengingat ada beberapa simpang yang jaraknya berdekatan, sehingga efektivitas pembangunan underpass hanya pada satu titik. Perlu dikaji dengan baik. Ia mengingatkan salah satu permasalahan utama dari bangunan underpass adalah penanganan masalah banjir mengingat ada aliran sungai di kawasan tersebut, sehingga diperlukan sistem pompa dan drainase yang baik. Selain itu, status pemeliharaan underpass harus dilaksanakan secara bersama-sama. Ada sinergi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi maupun Kota Denpasar. Ia berharap pusat semakin memperhatikan pembangunan infrastruktur di Bali untuk keberlangsungan pariwisata dan menumbuhkan perekonomian. Terlebih Bali menjadi penyumbang devisa yang cukup besar bagi pusat. Ini adalah salah satu cara untuk memotong kemacetan kita katakan dari segi transportasi. Yang saya paling ingat yang dibahas jauh sebelum sekarang diberitakan, ini mungkin 10 tahun yang lalu sudah ada gagasan untuk membuat underpass di dekat gedung sewa Kedharma yang turun ke jembatan itu naik di sekolah itu. Tapi entah biaya, entah apa sebabnya itu mundur terus dan gaungnya kini lebih ketat dan lebih lebih terdengar gitu. Harapan saya mudah-mudahan ini bisa segera dilakukan karena kita belum bisa bersama-sama bersetuju untuk membuat jalan layang gitu loh. Sehingga dengan demikian underpass adalah salah satu pilihan. Dan ini sudah terbukti katakan yang di Tuban itu mampu mengurangi kemacetan. Meskipun kemacetan menandakan perputaran ekonomi masyarakat meningkat, namun dampak polusi dari emisi karbon sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Untuk itu diperlukan upaya sinergis, salah satunya dengan optimalisasi pemanfaatan angkutan umum. Sukma Bali TV. Dana yang terkumpul dari penerapan pungutan wisatawan asing PWA yang sudah berjalan sejak Februari 2024 hingga kini belum direalisasikan. Padahal dana PWA ini akan digunakan untuk perlindungan alam, budaya, dan meningkatkan kualitas kepariwisataan Bali. Menurut pelaku usaha yang juga pemerhati pariwisata, Panu Dianakun, pada tahun 2024 dana PWA yang masuk hanya 30%. Sebab penarikan PWA saat itu tidak jelas dan kurang profesional. Ia mengatakan penerapan PWA ini seharusnya meniru sistem Visa on Arrival VOA. Di sisi lain, PHRI dan Asita juga diminta untuk mengoptimalkan pungutan terhadap setiap wisatawan asing, di mana target kunjungan wisatawan asing tahun ini 6,5 juta orang, sehingga total dari dana PWA yang dihasilkan hampir mencapai 1 triliun. Menurutnya, Bali belum optimal dalam menarik pajak hotel dan restoran sebesar 10%. Kalau ini dioptimalkan, tentu sangat banyak dana yang akan terkumpul untuk Bali. Pemerintah perlu membenahi tata kelola pariwisata Bali seperti kemacetan, sampah, dan kriminalitas. Benahi dulu kemacetan, sampah, copet,
jambret, itu di mana-mana di Bali. Banyak tamu-tamu kecopetan, kena jambret, dan sebagainya. Memalukan begitu. Sampah di mana-mana, apalagi banjir kemarin. Puluhan ribu ton sampah di sungai. Akhirnya mengalir ke laut. Kan? Ya, kalau kegunaan uang itu jelas, Bali kekurangan duit. Karena yang banyak uang itu di kabupaten kota. PAR 10% itu yang narik kabupaten kota, bukan provinsi. Nah, bagaimana baginya? Badung itu yang paling banyak. Ya, triliun. Untuk apa uangnya itu? Ya, toh jalan juga macet, sampah di mana-mana, pembuangan sampah aja nggak punya kita sekarang. Sepertinya yang levy 10%, pajak wisatawan asing $10 itu untuk kebudayaan Bali, memelihara kebudayaan Bali, to maintain dan mengurus sampah. Sepertinya begitu, jelas penggunaannya. Cuman uangnya udah masuk belum? Ini yang problem kan gitu kira-kira. Pihaknya menambahkan sudah saatnya pemerintah segera mengalokasikan dana PWA untuk mengatasi masalah sampah di Bali. Pemerintah harus segera mencari lahan TPA sampah yang baru. Masalah sampah merupakan tugas dari negara dalam hal ini, pemerintah daerah bukan masyarakat itu sendiri. Negara harus hadir. Ini ada uangnya sampah itu. Masyarakat membayar sampah, bukan barang gratis. Sekarang bagaimana pemerintah kerjasama dengan PLN misalnya, sampah dibakar jadi energi listrik. Nah, ini yang penting, cari lahan 10 hektar atau berapa untuk membakar sampah tadi. Sekarang penanganan sampah di Bali masih parsial. Ada sampah plastik laku, botol-botol, misalnya organik juga laku, ada yang dapat revenue 16 miliar, itu masih small thing, belum besar. Bali masih tetap kotor, apalagi belakangan ini orang-orang buang sampah jas di kebun, diselokan, akhirnya kena hujan, sampah ke sungai, sungai meludak kayak kemarin kan. Begitu, karena dilarang buang sampah di tempat yang sudah ada di TPA itu. Andika, Bali TV. Rumah Sakit Umum Prima Medika Denpasar menerima kunjungan resmi dari Delegasi Family Planning EP 2030 Asia Pacific Regional Focal Point Learning Workshop pada Jumat 10 Oktober 2025 di rumah sakit setempat. Rumah Sakit Prima Medika sebagai model integral KB merupakan salah satu rumah sakit unggulan pelayanan KB yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN. Kunjungan resmi dari Delegasi Family Planning FP 2030 Asia Pacific Regional Focal Point Learning Workshop yang terdiri dari FP 2030 Asia Pacific Regional, UNFPA, BKKBN, serta Dinas P3A, P2KB Kota Denpasar dan Dinas Kesehatan Kota Denpasar diterima langsung oleh Direktur RSU Prima Medika, Dr. Putu Dian Ekawati dan didampingi jajarannya. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan FP 2030 Asia Pacific Regional Focal Point Learning Workshop yang berlangsung di Nusa Dua, Badung, Bali, yang diselenggarakan atas kerjasama UNFPA dengan Kementerian Kependudukan dan Pengembangan Keluarga RI dan Kementerian Sekretaris Negara dengan tujuan memperkuat kolaborasi antar negara dalam mendukung pencapaian target Family Planning 2030. Sebuah inisiatif global untuk memperluas akses terhadap layanan keluarga berencana yang berkualitas, aman, dan berkesinambungan. Pada kesempatan ini, delegasi tim FP 2030 melakukan hospital tour dan diskusi langsung dengan jajaran manajemen serta tim program keluarga berencana Rumah Sakit PKB RSRS Prima Medika menampilkan inovasi dalam integrasi layanan KB ke dalam sistem pelayanan maternal dan neonatal MCH Pathway yang meliputi konseling pra dan pasca persalinan, layanan kontrasepsi jangka panjang, implan, IUD, dan laparoskopi, pelayanan KB pasca persalinan dan pasca keguguran. Direktur RSU Prima Medika Dr. Putu Dian Ekawati menyatakan integrasi layanan KB merupakan bagian dari komitmen Rumah Sakit Prima Medika dalam mendukung kesehatan reproduksi dan pengendalian angka kelahiran secara berkelanjutan. Sekali lagi ini merupakan kesempatan yang luar biasa bagi Rumah Sakit Prima Medika untuk bisa berkontribusi memberikan suatu
pengalaman bagaimana melakukan pengelolaan layanan keluarga berencana yang terintegrasi, yang tujuannya adalah nanti bisa membantu menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Dengan program keluarga berencana ini, kualitas keluarga menjadi lebih baik. Para delegasi terlihat antusias dan terkesima dengan pemaparan pelayanan KB di RSU Prima Medica. Apalagi mereka dapat melihat secara langsung proses pemasangan KB atau implan kepada pasien yang dilakukan oleh tim medis RSU Prima Medica. RS Prima Medica tidak hanya fokus pada layanan kuratif, tetapi juga berkomitmen memperkuat aspek promotif dan preventif, termasuk melalui layanan KB yang terintegrasi. RS Prima Medica bangga dapat menjadi bagian dari jaringan pembelajaran FP 2030 Asia Pasifik. Ministry of Population and Family Development of the Republic of Indonesia or BKKBN-RI. Winato Bali TV. Guru agama Hindu dituntut melek IT untuk hadirkan inovasi pembelajaran bagi generasi Z. Kami segera kembali dengan laporannya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Do! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah! Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna, kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangkaan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, di samping memiliki pengetahuan di bidang agama, guru agama Hindu saat ini juga dituntut agar memiliki kemampuan di bidang IT. Hal ini penting agar materi pembelajaran bisa mudah diterima oleh anak didik yang notabene merupakan generasi Z yang kesehariannya sudah terbiasa dengan teknologi. Guru agama Hindu saat ini memiliki sejumlah tantangan di era teknologi informasi. Derasnya arus globalisasi dan informasi di media sosial membuat guru juga harus bisa beradaptasi sehingga materi pembelajaran lebih mudah diterima oleh siswa. Untuk itu, seorang guru dituntut untuk bisa terus belajar dan terus berinovasi mengembangkan pengetahuan yang dimiliki, termasuk dengan menambah kemampuan di bidang IT. Sekarang para murid generasi muda lebih sulit untuk diajak duduk dan diberikan pelajaran secara manual, tapi dia lebih kepada akrab dengan IT-nya. Itu tantangan pertama. Yang kedua, guru-guru kita kadang-kadang pengetahuannya kalah dengan beberapa anak didik yang memang lebih dulu dia dapat pengetahuan di media sosial. Nah, sehingga guru-guru kita
mempunyai PR, yaitu meningkatkan profesionalitasnya di bidang IT, sehingga ilmu pengetahuan yang dimiliki sekarang ini bisa dibantu dengan mendapatkan ilmu pengetahuan di media sosial, terutama di IT, sehingga anak-anak didik kita tidak menang di dalam mengambil ilmu pengetahuan dan tidak duluan anak-anak kita mendapatkan ilmu pengetahuan dibandingkan guru itu sendiri. Dengan penguasaan di bidang IT, seorang guru akan menjadi lebih kreatif dan memberikan materi pelajaran dan materi yang diberikan lebih mudah dipahami, sehingga siswa tidak cepat merasa bosan. Eka Yana, Bali TV. Universitas Hindu Negeri UHN I Gusti Bagus Sugriwa melaksanakan yudisium dan pengukuhan 368 guru pendidikan agama Hindu Batch 1 tahun 2025 bertempat di Aula Dharma Duta kampus UHN IGB Sugriwa Bangli. Para lulusan diharapkan bisa mengaplikasikan ilmu, pengalaman, dan nilai-nilai yang diperoleh selama mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG untuk membangun pendidikan agama Hindu yang lebih berkualitas, humanis, dan berkarakter. Program Pendidikan Profesi Guru PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 LPTK UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar telah diikuti oleh 364 orang peserta, terdiri dari 363 peserta first taker dan 1 orang peserta retaker, berasal dari 2 provinsi, Kalimantan Tengah dan Bali, yang terdiri dari unsur guru PNS, PPK, dan non-ASN. Sedangkan peserta yudisium dan pengukuhan guru profesional kali ini diikuti oleh 368 orang peserta yang terdiri dari 363 peserta first taker dan 5 orang peserta retaker yang berasal dari Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan Bali yang dilaksanakan secara hybrid, di mana peserta hadir secara luring berjumlah 200 orang dan 168 orang hadir secara daring. Dalam sambutannya, Rektor UHN IGB Sugriwa, Profesor Dr. DRS I Gusti Ngurah Sudiano MSI mengatakan program PPG merupakan salah satu bentuk komitmen universitas dalam mendukung kebijakan nasional peningkatan kualitas guru. Para peserta telah dibimbing untuk mengintegrasikan ilmu, nilai, dan keterampilan secara utuh, sehingga para lulusan bukan hanya memiliki sertifikat profesi, tetapi juga membuat semangat baru untuk terus mengembangkan diri dan mendidik dengan hati. Penyelenggara PPG UHN Gusti Bagus Sugriwa mengharapkan guru yang sudah lulus PPG ini pengetahuannya bisa bertambah dan menjadi guru yang profesional serta mengedepankan sebagai pendidik, tidak hanya sebagai pengajar. Dan kita harapkan juga seluruh guru ini bisa menyebarkan informasi ilmu pengetahuan dengan sebaik-baiknya kepada anak didik, dan seluruh guru kita harapkan tidak hanya berhenti di dalam menempuh pendidikan PPG, tetapi juga meningkatkan lagi pendidikannya dengan yang S1 ke S2, yang S2 ke S3, sehingga guru tidak hanya profesional di dalam mengajar, mendidik, tapi juga guru bisa profesional di dalam kehidupan di masyarakat yang selalu dibutuhkan tidak hanya oleh anak didik, tapi juga oleh masyarakat sebagai orang yang bisa diteladani dalam menempuh kehidupan bangsa. Sementara itu, Direktur Pendidikan Hindu Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI yang hadir dalam kesempatan tersebut mengharapkan para guru bisa menghadirkan pembelajaran yang inovatif sehingga mudah diterima oleh generasi Z saat ini. Tantangan ke depan yang dihadapi oleh para guru di seluruh Indonesia, terutama guru agama Hindu, tentu adalah menghadirkan pembelajaran yang relevan, yang sesuai dengan karakter generasi Z saat ini, generasi Alpha yang lebih mengedepankan teknologi. Oleh karena itu kita sebenarnya mendorong para guru untuk adaptif dengan teknologi sehingga mampu menghadirkan pembelajaran yang tidak hanya konvensional saja, tetapi juga pembelajaran yang mampu menyenangkan bagi para peserta didik. Dharma Acarya UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
telah mencapai beberapa hal antara lain persentase kelulusan peserta PPG BAT 1 tahun 2025 mencapai 100% dan telah terakreditasi dengan peringkat baik sekali sehingga layak untuk membuka program studi PPG Prajabatan di tahun 2026. Eka Yana, Bali TV. Sebanyak 107 wisudawan Institut Teknologi dan Kesehatan Bintang Persada ITKS BP resmi diwisuda dalam rapat terbuka Senat Akademik 2025 yang diselenggarakan di Pramasanur Hotel Denpasar. Acara wisuda juga dirangkaikan prosesi pengambilan sumpah 68 tenaga vokasi farmasi atau TVF. Acara ini menjadi tonggak penting bagi para lulusan menandai pencapaian akademik dan persiapan memasuki dunia profesional. Wisuda dan angkat sumpah tenaga vokasi farmasi di ITKS Institut Teknologi dan Kesehatan Bintang Persada adalah acara resmi bagi lulusan D3 Farmasi untuk dilantik menjadi tenaga vokasi farmasi yang profesional dan siap bekerja di industri kesehatan. Acara ini menandai akhir dari masa pendidikan dan awal dari tanggung jawab profesional baru bagi para lulusan yang juga akan dilengkapi dengan penyumpahan dan peneguhan komitmen untuk melayani masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada periode wisuda 3 dan angkat sumpah tenaga vokasi farmasi, total jumlah wisudawan sebanyak 107 peserta dan angkat sumpah diikuti oleh 68 peserta. Wisudawan terdiri dari program studi S1 Ilmu Keperawatan sebanyak 10 peserta, program studi S1 Farmasi Klinis dan Komunitas sebanyak 29 peserta. Sementara program studi D3 Farmasi sebanyak 68 peserta dengan rata-rata IPK 3,50 dengan rata-rata masa studi 2 tahun 11 bulan dengan persentase kelulusan sebesar 97,14%. Sementara prosesi angkat sumpah 68 tenaga vokasi farmasi disaksikan langsung oleh 3 rohaniawan dan ditandai dengan penandatanganan surat keputusan. Rektor ITKS Bintang Persada APT Putu Ayurate Listiani SFAM MSC berharap kepada para lulusan untuk menjadikan ilmu dan keterampilan yang diperoleh sebagai bekal untuk mengabdi kepada masyarakat, menjawab tantangan zaman, dan yang terpenting, memberikan solusi nyata bagi permasalahan di bidang kesehatan dan teknologi. Anda adalah perpanjangan tangan kami dalam melaksanakan cita mulia bangsa di masyarakat. Jadikanlah ilmu dan keterampilan yang telah Anda peroleh sebagai bekal untuk mengabdi kepada masyarakat serta menjawab tantangan zaman dan memberikan solusi nyata bagi permasalahan di bidang kesehatan maupun teknologi. Dunia di luar sangat membutuhkan profesional yang kompeten, berdedikasi, dan memiliki integritas seperti kalian semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian karena memilih ITKS Bintang Persada sebagai tempat untuk membekali diri dengan ilmu, karakter, dan keterampilan saudara-saudari sekalian. Ketua Yayasan Bintang Persada Igusti Made Aryase Susantia SP mengatakan, upaya dalam meningkatkan mutu tridharma terus ditingkatkan mulai dari pengembangan sarana prasarana kelas, laboratorium, SDM, dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu, tujuan utama berdirinya ITKS Bintang Persada tidak hanya untuk mencetak ijazah semata, namun yang utama mampu mencetak generasi-generasi yang mumpuni baik secara kepribadian dan memiliki daya saing global. Jadi tujuan terbentuknya ITKS Bintang Persada ini tidak hanya sebagai lembaga pencetak ijazah gitu ya, tetapi adalah harus menjadi komponen atau lembaga yang mampu mencetak generasi-generasi yang mumpuni, jadi baik secara kepribadian, berkepribadian yang baik dan juga punya daya saing yang tinggi di dunia kerja. Jadi itulah menjadi target utama kami. Jadi tidak semata-mata ini adalah lembaga yang profit oriented, ya walaupun memang pendidikan itu bukan semata-mata profit oriented, tapi kami harus terus mengembangkan kepada misi-misi sosial seperti ini. Lebih lanjut, menurut laporan Rektor, total mahasiswa aktif yang tengah menempuh pendidikan sebanyak 700 mahasiswa pada tahun akademik 2025-2026.
Sementara hingga tahun ini, alumni ITKS Bintang Persada sejumlah 354 dan telah terserap di berbagai sektor, baik kesehatan, pendidikan, berwirausaha, atau melanjutkan jenjang yang lebih tinggi. Acara wisuda dan pengambilan sumpah juga diisi penyerahan piagam penghargaan bagi lulusan terbaik 1 hingga 3 pada masing-masing jurusan di ITKS Bintang Persada, serta penyematan PIN alumni. Ari Wiratmaja, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi strategi Jakarta dalam penanggulangan banjir, kembangkan Command Center terhubung dengan Early Warning System. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media @Kopi Luwak Official. Buruan kirim. Pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Dia percaya diri kalau senyumnya ya ada yang kuning-kuning, ada segala macam. Sekali lagi saya bilang pencabutan bukan adalah solusi. Pasien-pasien dengan support suami, support anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya itu luar biasa. Sakit yang terkontrol kita tidak sebut sebagai sakit. Sehat pada usia lanjut dilihat dari... Saksikan Harmoni Bali setiap minggu pukul 16 WITA hanya di Bali TV. Jakarta telah membangun sistem penanggulangan banjir yang komprehensif dan terencana. Salah satunya adalah dengan mengembangkan Command Center yang terhubung dengan Early Warning System, yang dimana ketika ada potensi banjir kiriman atau kondisi tidak normal, alarm otomatis aktif dan seluruh petugas segera siaga. Kepala Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air (DSDA) Provinsi DKI Jakarta, Nugraha Haryadi menjelaskan bahwa sistem tersebut dijalankan dalam 3 tahap utama, yakni sebelum, saat, dan setelah banjir. Saat prabanjir lakukan pengurusan saluran, pengurukan kali dan waduk, serta perawatan pompa. Saat banjir, pompa pengendali dioperasikan, pompa mobil disiagakan, satuan tugas diterjunkan ke titik-titik genangan, dan pusat komando banjir diaktifkan. Setelah banjir surut, Dinas Sumber Daya Air bekerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran untuk melakukan pembersihan wilayah terdampak dan memastikan sistem drainase kembali normal. Ia memaparkan salah satu keunggulan Jakarta dalam pengendalian banjir adalah penerapan sistem polder, yakni sistem drainase tertutup yang mengandalkan pompa untuk mengalirkan air dari kawasan rendah keluar. Selain itu, pihaknya juga mengembangkan Command Center yang terhubung dengan Early Warning System, yang dimana ketika ada potensi banjir kiriman atau kondisi tidak normal, alarm otomatis aktif dan seluruh petugas segera siaga. Ia menegaskan seluruh strategi dan infrastruktur pengendali banjir tersebut telah tertuang dalam rencana strategis Renstra dan diperkuat melalui peraturan daerah atau Perda sebagai dasar hukum pelaksanaannya. Pengalaman Jakarta dalam menata sistem penanggulangan banjir ini menjadi pembelajaran penting bagi daerah lain termasuk Provinsi Bali yang baru-baru ini dilanda banjir bandang pada 10 September lalu. Bencana tersebut menjadi peringatan serius karena terjadi secara tiba-tiba dan menimbulkan kerugian besar. Kedepannya isu-isu lingkungan, terutama mungkin limbah, terus kemudian penyediaan air bersih, itu menjadi isu yang internasional. Dan kemudian kita itu di pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya sudah mengantisipasi hal itu dengan kemudian membuat Dinas Sumber Daya Air. Artinya kita juga ada bidang yang menangani tentang masalah limbah, kita juga ada bidang yang menangani
air bersih. Memang untuk kemudian operasionalnya itu untuk air bersih ada di Pamjaya dan kemudian untuk limbah itu ada di Paljaya. Tapi kemudian untuk polisi atau kebijakan-kebijakannya itu diperlukan sekali untuk bagaimana kemudian kami Dinas Sumber Daya Air inilah yang memberikan kebijakan-kebijakan, memberikan rambu-rambu agar bagaimana seluruh warga DKI Jakarta bisa menikmati air bersih, terus kemudian bisa bagaimana penanganan limbah dari warga DKI Jakarta bisa tertangani dengan baik. Balik ini diharapkan segera menyusun master plan pengelolaan banjir secara komprehensif dengan langkah konkret seperti mengembalikan fungsi bantaran sungai, melakukan pengerukan saluran air dan menata kembali tata ruang wilayah agar lebih ramah terhadap sistem drainase. Dengan demikian diharapkan musibah banjir yang terjadi pada 10 September lalu tidak kembali terulang di masa mendatang. Bunga Widrayani, Bali TV. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM memberikan penilaian terhadap 5 kategori hak dari 7 kementerian atau lembaga. Hal tersebut dilakukan sepanjang tahun 2024. Hasil penilaian HAM pada tahun 2024 terhadap 7 kementerian yaitu Kementerian Komunikasi dan Digital dengan nilai 58,0, Kepolisian Republik Indonesia 57,8, Kementerian Dalam Negeri 69,4, dan Kementerian Kesehatan 62,9. Komnas HAM berharap sangat terbuka untuk berkomunikasi dengan tim reformasi Polri, baik yang dibentuk pemerintah maupun yang dibentuk oleh Polri di tingkat internal. Dalam jumpa pers di kantor Komnas HAM Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM memberikan penilaian terhadap 5 kategori hak dari 7 kementerian atau lembaga. Hal tersebut dilakukan sepanjang tahun 2024. Hasil penilaian HAM pada tahun 2024 terdapat 7 kementerian yaitu Kementerian Komunikasi dan Digital dengan nilai 58,0, Kepolisian Republik Indonesia 57,8, Kementerian Dalam Negeri 69,4, dan Kementerian Kesehatan 62,9. Adapun Komnas HAM memberikan penilaian HAM 2024 kepada Polri 57,8 dalam pemenuhan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Nilai itu masuk dalam kategori rendah. Komnas HAM merekomendasikan agar Polri meningkatkan pemahaman HAM di semua tingkatan, tidak menggunakan kekuatan terhadap individu yang menyampaikan pendapat, serta memperkuat perlindungan terhadap masyarakat, aktivis, membela HAM, dan individu yang menyuarakan pendapat kritis tentang isu publik. Sore hari ini Komnas HAM meluncurkan atau menyampaikan data aduan yang masuk Komnas HAM dan juga pertimbangan lain dari kajian-kajian selama ini dilakukan Komnas HAM. Nah, 7 kementerian lembaga itu adalah Kepolisian Republik Indonesia atas kebebasan berpendapat berekspresi, kemudian Kementerian Informasi dan Digital atas kebebasan berpendapat berekspresi, kemudian Kemendagri terkait dengan hak berkumpul berorganisasi, Kementerian Kesehatan hak atas kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI hak atas pekerjaan, dan juga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk hak atas pendidikan. Dan Kementerian Kesehatan sudah. Nah, hasilnya tadi sudah kita sampaikan ya, terkait Polri itu nilainya 57,8, kemudian Komdigi 58,0, kemudian Kemendagri 69,4, kemudian Kementerian Kesehatan 62,9, Kementerian Pendidikan Dasar itu 66,9, kemudian Kemenaker 54 dan BP2MI 59,5. Tentu kami berharap bahwa dari hasil penilaian ini ada temuan rekomendasi yang kami sampaikan kepada 7 kementerian lembaga. Kami berharap ini bisa ditindaklanjuti dan penilaian HAM ini tidak untuk melakukan naming dan shaming, tetapi lebih untuk mendorong adanya penguatan tata kelola pemerintah yang berbasis asasi manusia, sekaligus juga untuk mencegah terjadinya keberulangan kasus-kasus pelanggaran HAM yang selama ini dilaporkan ke Komnas HAM. Dari Jakarta, Julius Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. BNPB menyatakan semua jenazah korban Ponpes Al-Khozini ditemukan. Kami segera kembali dengan informasinya.
terobosan yang terbaik. Ridho, do. Seger-seger luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Jeruk kuninggi kemarjang disampun anak ke alit minyak kulit. Metapang nalar kebos, mepandes utawi mesangi, mesin drama. Antar Ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangite miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, tim gabungan SAR telah menemukan semua jenazah yang tertimbun dalam insiden ambruknya Pondok Pesantren Al-Kozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Majen TNI Budi Irawan dalam jumpa pers mengatakan pihaknya memperkirakan ada 61 jenazah yang ditemukan dalam bentuk yang utuh. Hingga saat ini pihaknya masih menunggu kepastian dari tim DVI. Dalam jumpa pers secara virtual, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Majen TNI Budi Irawan mengatakan tim gabungan SAR telah menemukan semua jenazah yang tertimbun dalam insiden ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Kozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Ia menegaskan memperkirakan ada 61 jenazah yang ditemukan dalam bentuk yang utuh. Hingga saat ini pihaknya masih menunggu kepastian dari tim DVI. BNPB sebelumnya memperkirakan 63 jenazah tertimbun reruntuhan. Kini BNPB telah menemukan 61 jenazah dan 7 bagian tubuh atau body parts. Kondisi Ponpes Al-Kozini yang roboh pun kini sudah rata dengan tanah. BNPB memperkirakan kecil kemungkinan masih ditemukan jenazah di lokasi. Telah temukan seluruh jenazah yang hilang. Walaupun ini baru bersifat perkiraan. Diperkirakan kemarin ada 63 jenazah yang tertimbun dalam reruntuhan bangunan Ponpes. Dan sekarang di area tersebut sudah rata dengan tanah dan sangat kecil kemungkinan masih ada jenazah di situ. Yang diketemukan adalah 61 jenazah dalam bentuk yang utuh. Kemudian ada 7 body part. Dari perkiraan kita 63, dimungkinkan, sekali lagi dimungkinkan, nanti kepastiannya kita akan menunggu dari DVI, yang 7 body part itu merupakan milik siapa, atau mungkin berdiri sendiri, atau mungkin lebih dari 63. Ini semuanya baru perkiraan. Sehingga praktis kalau yang body part itu menurut teknis dari Basarnas tidak bisa disebut jenazah, berarti kita masih ada 2. Tapi kami yakin ya, bukan berdasarkan ilmu pengetahuan dari Basarnas, yang 2 ini. Sebagai informasi sebelumnya, Kepala Badan SAR Nasional Muhammad Syafei resmi menutup operasi tim SAR untuk mencari korban ambruknya Ponpes Al-Kozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Julius Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan.
Pemirsa, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Buleleng yang terdeteksi sebagai zona merah narkoba semakin gencar menjadikan desa tersebut sebagai desa bersinar atau desa bersih narkoba. Relawan yang peduli dengan nasib generasi muda tanpa narkoba bersinergi dengan aparat terkait untuk melepaskan diri dari bahaya narkoba. Desa Patemon yang dicanangkan sebagai desa bersinar sejak tahun lalu berharap semangat ini dapat menyebar ke desa-desa lain di seluruh Buleleng dan Bali. Karena hingga kini narkoba masih menjadi ancaman serius yang merusak tidak hanya fisik tetapi juga masa depan generasi bangsa. Koordinator Rehabilitasi BNNP Bali, Made Widano, saat melakukan kunjungan ke Desa Patemon menyatakan tingkat keparahan pecandu yang ada di Desa Patemon. Dari hasil pantauan pengguna narkoba di Desa Patemon, ada tren menurun dari tahun sebelumnya. Hal tersebut tak lepas dari keterlibatan relawan di bawah desa adat yang terbentuk untuk memberikan sosialisasi tentang bahaya pengguna narkoba hingga membantu rehabilitasi dari tingkat keparahan ringan hingga mengirim pengguna narkoba dengan tingkat keparahan sedang dan tinggi ke Rumah Sakit Umum Mangusada dan Rumah Sakit Jiwa Bangli. Target kami di BNNK Buleleng juga melewati dari targetnya. Tahun ini kita targetkan 20 klien di klinik BNNK Buleleng, malah melebihi ya. Malahan banyak juga ada yang dirujuk ke Bangli ya, Rumah Sakit Manasanti Jiwa Bangli. Sementara para relawan tersebut menyatakan ikrar mereka untuk berperan aktif dalam cegah tangkal penyalahgunaan narkoba di Desa Patemon, Kecamatan Seririt. Ketua IBM Kandarpa Desa Patemon, Ibu Si Bagus Indra Bayu mengungkapkan hingga kini banyak klien yang lapor diri dan rawat jalan hingga dirujuk ke RS Mangusada dan RSJ Bangli untuk rawat inap. Pengguna narkoba di desa ini dari berbagai umur, dari remaja hingga lansia, begitu pula dari bidang pekerjaan, ASN, pelajar, karyawan, kuli hingga aparat penegak hukum. Ia menyebut kebanyakan pengguna mendapat benda terlarang dari warga setempat maupun luar. Bisa memberikan hukuman atau sanksi sosial itu dari hukum adat. Di sana ada prarem. Nah, di Desa Patemon kami sudah ada prarem. Mungkin tinggal tindak lanjutnya, barang siapa yang mengulangi nanti biar pemerintah desa adat yang menindaklanjuti itu bersama dengan pemerintah desa dinas. Hingga kini BNN terus gencar untuk perangi narkoba dan menjadikan Desa Patemon desa bersih narkoba seutuhnya. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan melihat stempel unik dan kemegahan mahkota Raja Kelungkung. Program kehamilan yang direncanakan memberikan dampak baik bagi kesehatan ibu dan bayi. Peluang menciptakan keluarga berkualitas pun akan semakin besar. Bagi pasangan yang sudah menikah, mari kenali berbagai alat dan obat kontrasepsi. Ada banyak pilihan yang tepat, aman dan nyaman untuk Anda. Untuk menunda kehamilan, untuk menjarangkan kehamilan, dan agar tidak hamil lagi, pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo dening pejah gereha astro gereha setri nangitan ya aneka tua eka tua swalaksana batara. Jadi alam niki seiseneng jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi siwa bumi ring bumi niki wenten batara niki
Sakaraga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurep lagi. Pemirsa, selama 2 hari, rakyat Kelungkung menggelar Parade Budaya Serangkaian Kelungkung Heritage Festival 2025. Festival kali ini dibuka bersamaan dengan tahun ke-15 Ide Dalem Semaraputra Abhiseka Ratu sebagai Raja Kelungkung, 10 Oktober berlangsung hingga Sabtu 11 Oktober 2025. Selama 2 hari dipamerkan aneka kebesaran zaman Kerajaan Gel-Gel di Keraton Swecapura sebagai cikal bakal Kerajaan Kelungkung hingga pindah ke Keraton Semarapura. Semua peninggalan zaman kerajaan dipamerkan di Museum Semarajaya. Dan berikut laporan selengkapnya untuk Anda. Museum Semarajaya merupakan museum khusus yang didirikan sebagai pengingat peristiwa bersejarah Perang Puputan Kelungkung. Puputan Kelungkung merupakan peristiwa yang berlangsung pada 28 April 1908 yang melibatkan masyarakat Bali dengan prajurit Belanda. Peristiwa ini menewaskan beberapa tokoh penting di Bali, salah satunya adalah Ide Dewa Agung Gede Jambe yang naik tahta Kerajaan Kelungkung tahun 1904 dan kini ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Namun isi koleksi museum ini juga mengetengahkan kemajuan kehidupan zaman Batu Besar, Neolitikum serta zaman kerajaan mulai dari Kerajaan Gel-Gel hingga Kerajaan Kelungkung. Sejumlah benda yang menarik penonton yakni duplikat stempel kerajaan dan mahkota raja yang ditemukan di Belanda dan kini disimpan di Museum Semarajaya. Kedua benda itu sudah dipakai sejak Raja Gel-Gel dalam Ketut Ngelusir atau Sri Aji Semaro Kepakisan sebagai raja pertama yang bertahta di Gel-Gel 1384 dibuat dari kayu dan baja. Stempel ini dipakai sebagai tanda sah perintah raja dan dokumen resmi raja dalam hubungannya dengan dunia luar dan lingkungan raja-raja di Bali. Kedua, mahkota raja yang diwariskan secara turun-temurun. Mahkota asli dibuat berbahan perak dan emas, namun duplikat yang dipajang terbuat dari perak dan kuningan. Oleh perajin dari Banjar Sangging, Desa Kemasan, duplikat mahkota raja dibuat karena yang terpajang selama ini di Museum Semarajaya hanya berupa foto mahkota. Wisatawan yang berkunjung ingin melihat bentuk fisik mahkota ini. Dengan pengadaan ini, maka di Kelungkung akan ada 2 buah duplikat mahkota Raja Kelungkung. Duplikat mahkota pertampan pada sebuah ruangan khusus dan rahasia karena berlapis emas dan dihiasi beberapa biji batu merah di 5, sedangkan mahkota Raja Kelungkung asli saat ini tersimpan. Ketiga, tombak milik raja yang ditemukan di Belanda. Selain benda-benda langka tersebut juga ditampilkan koleksi peninggalan Kerajaan Kelungkung seperti peralatan upacara, rumah tangga, senjata, dan juga hasil karya seni. Ide Dalem Semaraputra mengungkapkan rasa terima kasihnya karena pemerintah menaruh perhatian peninggalan zaman kerajaan, bukan saja dari nilai historis namun juga dari segi edukasi bagi anak bangsa bahwa bangsa ini merdeka juga berkat perjuangan para raja. Kemudian kita masih mencari karena ternyata pemerintah Kabupaten Kelungkung ini tidak omong-omong saja untuk melestarikan adat dan budaya. Jadi dalam zaman modernisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemajuan kepariwisataan, pemerintah Kabupaten Kelungkung masih tetap konsisten untuk tetap melestarikan warisan sejarah dan juga melestarikan adat dan budaya. Jika ingin melihat koleksi lengkap zaman Kerajaan Kelungkung, kita bisa langsung ke Museum Semarajaya yang letaknya di sebelah barat Kertagosa. Museum ini diresmikan pada 28 April 1992 oleh Rudini selaku Menteri Dalam Negeri atas prakarsa Bupati Kelungkung saat itu Dr. Cokordo Gede Agung. Swecapura Bali TV. Pemirsa, tindakan pembedahan dengan bantuan teknologi laser untuk mengoreksi fungsi penglihatan mata dewasa ini dikenal dengan LASIK atau Laser Assisted In Situ Keratomiliosis lagi diminati masyarakat. Manfaat LASIK bersifat permanen sehingga banyak orang yang ingin jalani tindakan tersebut.
Keinginan masyarakat untuk memperbaiki penglihatan yang bermasalah karena rabun dekat, rabun jauh, atau astigmatisme cukup besar. Teknologi LASIK, Laser Assisted In Situ Keratomy Leiosis, adalah prosedur bedah mata menggunakan laser untuk membentuk ulang kornea menjadi salah satu solusinya. Proses LASIK bekerja dengan membuat flap kornea yang tipis, lalu menggunakan laser untuk mengukir dan membentuk kembali jaringan kornea di bawahnya agar cahaya dapat terfokus tepat ke retina, sehingga penglihatan menjadi lebih jelas tanpa kacamata atau lensa kontak. Penggunaan lensa kontak dan kacamata cukup mengurangi kebebasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, maka semakin banyak orang yang mencari cara untuk melepaskan ketergantungan dengan manfaat LASIK. Saat ini di Bali, prosedur LASIK generasi terbaru yang mampu memperbaiki penglihatan dengan cepat dan minim merasa tidak nyaman dengan teknologi Relax Smile Pro. Dalam prosedurnya sendiri hanya memakan waktu sekitar 8 detik per mata dengan tidak ada sayatan flap pada kornea. Pemulihan lebih cepat dan risiko komplikasi lebih rendah. Sebagian besar pasien langsung merasakan penglihatan yang lebih jernih dan lengkap terlihat hanya dalam beberapa hari. Jadi lasernya itu sekitar 8 detik saja sudah selesai. Dengan laser yang singkat, kemudian incisinya kecil, tidak menggunakan flap, membuat pasien menjadi lebih nyaman. Tidak semua orang memenuhi syarat, ya. Tidak semua orang merupakan kandidat yang ideal. Jadi sebelum dilakukan LASIK kita harus screening, ada namanya screening. Jadi di screening itu pemeriksaan pendahuluan. Dari screening itulah kita tahu apakah seseorang itu merupakan kandidat yang ideal untuk dilasik. Ditambahkan manfaat LASIK cukup banyak, namun wajib dilakukan pre-screening sebelum melakukan tindakan. Secara umum LASIK adalah tindakan bedah refraktif yang aman dan tidak berbahaya. Operasi LASIK membutuhkan ketelitian dengan tingkat keamanan dan rasa nyaman pasien yang tinggi. Raiswantaro, Bali TV. Olahraga merupakan hal yang penting dan perlu dilakukan secara rutin, termasuk untuk lansia. Dengan berolahraga, kesehatan lansia akan lebih terjaga serta terhindar dari penyakit. Namun, sebaiknya pilih jenis olahraga dan sesuai dengan kondisi kesehatannya. Salah satu olahraga yang dianjurkan untuk lansia yaitu jalan kaki. Kaki memiliki banyak manfaat, yakni manfaat fisik dan mental yang harus dilakukan oleh lansia atau orang tua. Manfaat jalan kaki bagi lansia yakni memperlancar peredaran darah. Lansia atau orang tua sering mengalami penyumbatan aliran darah, sehingga tubuh menjadi lebih dingin. Penyumbatan ini bisa terjadi pada kaki yang terasa kesemutan, pegal-pegal, atau mengalami pembengkakan pada pergelangan kaki. Dengan melakukan jalan kaki bisa mengurangi risiko ini. Penting juga dilakukan lansia atau orang tua menjaga berat badannya sehingga tubuh tidak mengalami obesitas dan rentan jatuh. Dengan rutin melakukan jalan kaki, lansia atau orang tua bisa terhindar dari kolesterol tinggi atau hipertensi pada usia lanjut. Jalan kaki secara teratur juga bisa mengurangi tumpukan lemak sehingga pengeroposan tulang tidak terjadi karena lansia rentan terhadap pengeroposan tulang di usia lanjut. Agus Widiatmiko, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Kota di Bali berlaku hari ini.
Seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadan Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.